Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, ya dimanapun kalian berada. Di pagi yang cerah ini ya, ini walaupun Turki itu masih musim dingin ya, masih winter, tapi alhamdulillah pada pagi hari ini tuh sinar mataharinya itu bersinar dengan cerah. Dan di pagi yang cerah ini saya berharap kita semuanya ya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu dengan keluarga kita. Oh ya teman-teman semuanya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman YouTube semuanya ya yang selalu setia di channel saya, yang sudah memberikan subscribe, komen, dan like-nya. Dan saya berharap kalian tidak bosan ya untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, saya berharap kalian menyukai video saya dan semoga juga ada informasi yang bisa kalian petik dari video saya kali ini. Dan buat teman-teman yang baru gabung, tentunya saya minta dukungannya ya untuk memberikan like, subscribe, dan komen pada channel saya Asma Levo ya, agar channel saya itu semakin berkembang dan saya juga semangat untuk membuat video-video baru ya, untuk share-share hal-hal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Nah teman-teman semuanya, langsung aja ya untuk video saya kali ini. Itu adalah lanjutan dari cerita saya yang kemarin itu ya, pengalaman saya terpapar COVID-19. Nah setelah saya kemarin itu dinyatakan sembuh ya dari COVID-19, 3 minggu setelah saya sembuh, kemudian saya melakukan tes lagi ya. Itu kemarin saya melakukan tes di Turki, itu di rumah sakit Medilife ya, dan di sini tuh hasilnya negatif ya. Hasilnya negatif, tetapi di sini itu tidak dituliskan, kalau di Turki itu tidak dituliskan nilai CT-nya ya, cuma negatif gitu aja. Nah setelah saya negatif, kemudian karena saya sudah membeli tiket jauh-jauh hari ya sebelum corona itu datang, dan juga di rumah itu akan ada acara, akhirnya saya itu memutuskan untuk pulang ya, karena ini pengalaman saya yang pertama kena COVID. Dan saya tuh setelah dinyatakan negatif, saya kan senang sekali, dan kemudian saya pulang ke Indonesia. Nah rencana saya pulang ke Indonesia ini di perjalanan tuh alhamdulillah lancar. Sampai di Jakarta saya tuh terbang jam 2.45 ya, jadi hampir jam 3 pagi, kemudian sampai di Jakarta itu jam 6 sore waktu Jakarta. Setelah itu sampai di di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta itu jam 6 sore, kemudian sampai di sana kita harus ngisi-ngisi form kayak gitu ya kalau kita datang dari luar negeri, kemudian pemeriksaan bagasi ya, pemeriksaan imigrasi dan juga pengambilan bagasi itu memakan waktu kurang lebih ya 1 jam atau 1 jam setengah kayak gitu, dan selesai itu hampir setengah 8. Nah pada saat itu tanggal 12 Desember itu penerbangan malam itu hanya ada satu ya, Garuda itu kalau nggak salah itu jam 9 malam. Dan saya berpikir bahwa saya selesai itu sekitar setengah 8, nanti masih dari Terminal 3 saya harus pindah ke terminal domestik, itu kan butuh waktu dan saya harus check in, pasti kan waktunya kan mepet sekali ya, dan saya terburu-buru. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari hotel di Jakarta untuk menginap 1 malam. Nah setelah esok harinya saya menginap 1 malam, esok harinya saya terbang ke Solo, karena saya itu berasal dari Jawa Tengah ya teman-teman, tepatnya itu di Boyolali tapi di bagian timur, jadi itu deket sekali 5 menit gitu dari Bandara Adi Sumarmo Solo ya. Dan saya di rumah sekitar 22 hari ya, kemudian saya rencananya harus balik ke Turki itu tanggal 2 Januari. Nah singkat cerita ya, setelah saya di rumah setelah 22 hari, kemudian sebelumnya kan 22 hari ini saat saya tiba dari Turki itu saya kan harus
membatasi diri untuk bertemu dengan teman-teman ya. Jadi saya harus karantina diri saya sendiri, dan itu saya karantina selama 10 hari. Nah, setelah saya itu karantina selama 10 hari, kemudian saya itu bersilaturahmi dengan teman-teman saya dulu ya, di bekas SD tempat saya mengajar dulu, SD Muhammadiyah 16 ya. Saya bertemu dengan teman-teman, dan juga saya bertemu dengan teman-teman yang lainnya juga. Dan setelah itu saya, karena di rumah itu ada acara, jadi kalau di orang Jawa itu kita rewangan gitu ya, atau masak-masak di rumah untuk acara di keluarga saya itu kira-kira 5 hari, dan saya masih ada waktu 6 hari. Nah, di waktu 6 hari itu saya pikir saya itu masih bisa silaturahmi lagi dengan teman-teman yang lainnya ya, yang belum ketemu, atau saya juga perlu belanja-belanja untuk saya bawa ke Turki. Tapi ternyata saya itu pikiran saya itu terfokus kepada mencari tes swab PCR ya, karena ada peraturan baru ya. Jadi tes swab PCR itu berlaku 3 kali 24 jam, dan sebelumnya itu Turki tidak menginginkan itu, tapi per tanggal 28 Desember itu ada peraturan baru bahwa kita tuh datang ke Turki harus membawa hasil swab PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Nah, kemudian saya tuh berusaha ngepel ya, rumah sakit yang besar itu di Solo. Saya tuh ngepel ya hampir semuanya lah, dari Prodia, dari Promedis, kemudian dari Kimia Farma ya, di rumah sakit UNS, rumah sakit JIF, PKU Muhammadiyah, kemudian Dokter Un dan lain sebagainya ya. Itu saya pel satu persatu, dan juga ada yang saya tuh datang ke sana langsung untuk mencari informasi, bisakah melaksanakan tes swab PCR ya paling enggak 1 kali 24 jam lah ya, karena tes swab PCR itu kan berlaku 3 kali 24 jam itu terhitung sejak pengambilan sampel ya. Jadi saya kan harus cari waktu yang hasilnya tuh cepat gitu. Nah, karena kesalahan saya itu saya memilih penerbangan kembali tanggal 2 ya. Padahal tanggal 31 Desember, tanggal 1 Desember itu kan di Indonesia kan cuti bersama ya. Jadi tidak ada rumah sakit yang bersedia untuk melakukan tes swab PCR yang hasilnya itu 1 kali 24 jam karena terpentok oleh tanggal merah itu. Kemudian saya cari informasi sama teman-teman itu, katanya saya disuruh tes swab PCR di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Nah, karena saya itu stay-nya itu di Solo, jadi saya pikir ya udahlah saya datang ke Jakarta aja ya. Saya datang tanggal 31. Saya terbang tanggal 2. Saya putuskan untuk tes swab PCR tanggal 31 Desember di Jakarta, di Terminal 3 ya, Soekarno-Hatta. Nah, di Indonesia kan juga ada peraturan. Untuk terbang domestik itu kan kita juga harus melakukan tes swab, bukan swab ya, tes rapid antigen ya, tes rapid antigen untuk pergi ke antar wilayah gitu ya. Jadi kalau dari Jawa, dari Solo itu ke Jakarta itu kita butuh rapid antigen. Nah, saat itu karena saya itu naiknya itu Citylink ya, Citylink. Jadi di Citylink itu sudah ada fasilitas ya untuk swab antigen itu gratis. Jadi sudah tercover dengan tiket itu ya. Kemudian saya ngebel ke Citylink untuk cari rumah sakit mana di Solo itu yang bisa menangani, atau yang kerjasama dengan Citylink itu yang menangani rapid antigen. Akhirnya saya dapat informasi itu di rumah sakit Mila Husada ya. Jadi dari rumah sakit Mila Husada ini syarat saya untuk bisa datang ke Jakarta, dari Solo ke Jakarta ya. Ini juga berlaku 3 kali 24 jam. Nah, sebenarnya saya itu kan masih berangkat ke Turki tanggal 2 ya. Kemudian saya beranikan diri untuk ke Jakarta tanggal 31. Saya nginap di hotel itu 2 hari.
Kenapa saya beranikan tes di Jakarta? Saya beranikan tes di Jakarta itu karena saya sudah ada bukti ya, kalau saya itu negatif COVID-19 ya. Itu dari hasil rapid antigen di Solo ini, saya melihat, oh alhamdulillah ini hasilnya bagus ya. Itu kondisi saya saat itu fit, kemudian tensi saya itu 120/80, kemudian denyut nadi saya itu 84 per menit, oksigen dalam tubuh saya juga bagus ya, itu 99, dan juga suhu tubuh saya itu sekitar 36 derajat Celcius. Jadi ini kondisi bagus, dan saat itu juga saya fit, dan saya beranikan untuk tes di Jakarta ya. Saya nginap di hotel nanti mau menginap di hotel 2 hari ya, rencananya seperti itu. Nah, setelah saya tes ini, rapid antigen ini tanggal 30 ya tesnya ini, itu jam 10, kemudian jam 11 jadi, dan saya itu nggak kemana-mana, saya langsung ke rumah ya, pulang ke rumah, saya prepare bagasi saya yang mau saya bawa ke Turki, dan juga pagi harinya, tanggal 31, pagi-pagi itu ya, jam 7 pagi, itu saya terbang ke Jakarta, ke Soekarno-Hatta melalui Citylink. Dan saat itu penumpang Citylink itu, saya sempat menghitung teman-teman semuanya ya, itu cuma 25 orang, jadi kosong sama sekali ya. Karena saya itu nanti sudah habis dari tes swab PCR di Terminal 3 Soekarno-Hatta, saya itu mau melanjutkan ke Turki ya, tanggal 2-nya. Jadi saya itu langsung saya bawa semua bagasi saya ya. Itu saya bawa 2 koper besar sama 1 dus ya. Dan pikir saya itu sudah saya perkirakan ya, pokoknya kalau bandara domestik itu kan dapat 20 kilo bagasi sama 7 kilo kabin ya. Nah, saat itu yang 20 kilo bagasi itu sebenarnya udah pas ya, saya nggak nambah biaya lagi. Tapi ini yang 7 kilo itu saya saya prepare di dus gitu. Ternyata dari Citylink itu di dus itu masuk ke bagasi semua, jadi nggak boleh masuk ke kabin. Akhirnya saya tuh kena biaya 475.000 ya, dari Bandara Adi Sumarmo ke Soekarno-Hatta. Nah, karena saya itu naik Citylink, dan juga saya tadi sudah membawa hasil tes yang negatif ya, itu dari Rumah Sakit Mila Husada. Dan ini di Citylink itu landingnya itu kan juga di Terminal 3 ternyata. Jadi saya pagi-pagi sampai di jam 7 berangkat, sampai di sana tuh jam 8-an ya, di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Jadi saya nggak kemana-mana lagi, saya langsung tes swab PCR yang kebetulan juga di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ya. Jadi habis rapid antigen, saya kemudian ke rumah, nggak kemana-mana lagi. Terus saya prepare bagasi saya, dan esok paginya itu saya langsung terbang ke Jakarta. Dan dari Terminal 3 itu saya juga nggak kemana-mana, langsung saya menuju ke halaman Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta untuk melakukan tes swab PCR. Nah, jadi saya udah nggak kontak sama siapa-siapa ya, apalagi tadi di pesawat tadi itu juga cuman 25 orang, dan sebelah saya kosong, depan saya kosong, dan saya itu duduk seorang diri gitu ya. Nah, setelah saya melakukan tes swab PCR selesai, karena saya melihat waktunya itu masih sekitar jam 10 ya, jadi saya mau ke hotel kan, mau check-in kan belum bisa, karena check-in tuh minimal kan jam 2 ya harusnya ya, tapi jam 1 biasanya udah diterima sih. Kemudian saya masih duduk-duduk di Jakarta, di bandara, saya chat sama teman, sama keluarga gitu, saya udah sampai di Jakarta. Dan setelah itu saya lihat jam, saya sudah bisa check-in ke hotel yang saya pesan sebelumnya. Kemudian saya stay di hotel, saya tuh nunggu hasil swab PCR. Nah, ternyata teman-teman semuanya, dari hasil swab PCR di Bandara Soekarno-Hatta itu ya, hasilnya itu tidak menggembirakan.
hasilnya itu dinyatakan saya positif lagi. Aduh, dan itu datangnya itu tengah malam ya, jam 11 malam itu saya kecapean, saya tidur, begitu bangun saya lihat itu ada email masuk, itu menyatakan kalau di sana itu ada positif COVID gitu ya. Dan saya tuh shock ya, shock sekali. Gimana nggak shock, datangnya tengah malam, dan saya tuh sebelumnya punya hasil 2 ini yang menyatakan saya itu negatif COVID ya. Dan dengar-dengar saya itu bukan dengar-dengar, dokter di Turki itu kemarin tuh bilang sama saya dan suami saya, insya Allah kalau pernah terkena COVID itu dalam jangka waktu yang dekat itu aman gitu ya. Ya paling enggak 3 bulan ke atas lah gitu. Dan saya tuh belum ada 3 bulan ya, itu baru 1 bulan terkena COVID kan. Kenapa hasilnya itu bisa positif lagi gitu. Dan ini saya nggak punya bukti print outnya ya, itu ada di email saya. Itu di email itu pokoknya hasil saya itu positif, tetapi di sana tuh dituliskan nilai CT-nya. Nah, nilai CT itu 35 ke atas lah, 35 sekian kayak gitu. Terus saya kan bingung ya, pada saat itu udah bawa bagasi 3 besar-besar, kemudian saya stay-nya itu di hotel, kemudian hasilnya itu positif. Nah, akhirnya saya nggak bisa tidur lagi kan, sampai pagi saya itu harus mengambil tindakan lah, harus memutuskan apa yang harus saya lakukan kayak gitu ya. Di antara 3 pilihan ya, kalau terbang ke Turki otomatis kan nggak bisa ya, karena saya nggak punya hasil yang menyatakan saya negatif yang berlaku 3 kali 24 jam. Kemudian kalau saya masih stay di hotel sedangkan saya dalam keadaan positif, terus saya kan tidak dekat dengan keluarga saya, itu otomatis kan nanti kalau terjadi apa-apa gimana kayak gitu ya. Kalau saya sebenarnya saya tuh kondisi fit, nggak ada keluhan apapun. Nah, saya takutnya nanti kalau ada keluhan, namanya kita juga nggak tahu ya tentang COVID ini. Jadi terus kalau misalnya saya harus menghubungi ke siapa itu di Jakarta itu ya, ke dinas pemerintah setempat, saya juga tidak tahu ya nomor teleponnya, harus tanya siapa. Terus saya juga di hotel itu kalau saya ketahuan positif mungkin juga diterima atau enggak, jadi pikirannya udah kacau balau kayak gitu ya. Terus pilihan yang ketiga saya itu apakah harus terbang ke Solo. Nah itu dari jam 12 malam sampai pagi itu saya itu putar-putar otak apa ya yang harus saya lakukan. Kalau saya terbang ke Solo pun akhirnya saya tuh ngebel sama keluarga ya, sama suami, ini harus gimana ini. Kalau saya terbang ke Solo pun kan nggak ini ya, masa harus bawa koper-koper lagi, nanti kan kena biaya lagi yang banyak. Akhirnya saya tuh ngebel saudara, ngebel suami. Akhirnya kita putuskan untuk ya udahlah ke Solo aja, nanti kalau misalnya ada apa-apa kan di Jakarta tidak dekat sama family gitu ya. Dan untuk ke Solo pun saya itu juga enggak apa namanya itu, bukan melanggar peraturan ya, karena saya itu positifnya kan juga belum pasti ya, positif yang gimana. Terus saya masih ada surat jalan yang ini masih berlaku. Kalau dari pokoknya nanti sampai di Solo tuh 1 jam kemudian baru habis setelah tiba di Solo, jadi masih berlaku ya. Akhirnya saya mengambil langkah untuk kembali ke Solo, dan saya menggunakan surat jalan yang ini yang masih berlaku ini ya. Dan bagasi saya itu saya titipkan ke saya ngebel beberapa teman ya, teman kayak gitu, dan tidak semuanya bersedia untuk menolong saya ya. Saya titipin bagasi itu karena mereka takut saya itu benar-benar positif dan menularkan virus COVID-19 itu. Jadi ada yang bersedia, ada yang enggak. Dan alhamdulillah itu yang terakhir saya ngebel teman saya, namanya Alia. Terima kasih ya Alia sudah menolong saya, sudah mau dititipin bagasi saya ya. Akhirnya 2 koper besar itu saya titipkan ke teman saya itu. Dan saya memutuskan untuk kembali ke Solo. Nah, di bandara itu saya juga sebetulnya sedikit takut ya, apakah saya masih bisa jalan gitu, walaupun saya masih ada surat jalan yang masih berlaku sebentar lagi ya. Karena saya takutnya itu sistem itu bisa mendeteksi saya, jejak-jejak saya selama saya melakukan tes ya
di Indonesia itu. Mungkin jejak saya yang terakhir di Jakarta di Bandara Soekarno-3 itu kebaca sama sistem gitu. Kalau saya positif saya pergi, mungkin nggak bisa ya. Ya saya cuman bismillah aja. Alhamdulillah saya jalan ke Solo lagi dengan surat ini, lolos ya, dan saya tiba di Solo lagi. Alhamdulillah. Kemudian saya ngebel suami saya, tolong dong urus tiket untuk penerbangan ke Turki, itu kita cancel bisa enggak, kalau cancel gimana prosedurnya. Akhirnya suami saya ngebel ke THY ya, atau ke Turkish Airlines, dan alhamdulillah itu kita menunggu beberapa saat, dan akhirnya mereka minta bukti hasil tes PCR ini positif ya. Kemudian kita kirim email dan mereka oke, penerbangan bisa ditunda sampai saya itu negatif ya, mendapatkan hasil tes negatif, dan free, jadi tidak dicari biaya lagi. Cerita yang melelahkan. Nah teman-teman semuanya, ini untuk kali ini saya ceritanya sampai di sini dulu. Masih ada satu lagi episode ya, nanti yang tentu saja kalian bisa ambil hikmah dan manfaat dari cerita saya ini. Saya kira untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai ketemu di cerita selanjutnya ya, satu episode lagi. Jangan lupa selalu tonton video saya. Bye bye, assalamualaikum.